Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Revita Desi Hertin, dosen tetap dari Program Studi S1 Bisnis Digital Universitas Global Jakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah e-commerce dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, yang mencoba berfokus pada student-centered learning, blended learning, dan diskusi antar mahasiswa serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2024 pada bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan mengenai deskripsi dan juga informasi umum mengenai mata kuliah e-commerce. Mata kuliah e-commerce merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa bisnis digital semester 4 dengan bobot SKS 3. Mata kuliah ini sendiri diampu dalam bahasa Indonesia. Mata kuliah e-commerce bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam pengetahuan dan konsep tentang e-commerce dan juga fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Pada mata kuliah ini, materi-materi yang akan dibahas meliputi yang pertama, konsep dan modal e-commerce, strategi pengembangan web, lalu sistem pembayaran online dan keamanan infrastruktur, dilanjutkan dengan konsep online marketing, komunikasi pemasaran online, sampai dengan pembuatan web e-commerce. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi S1 Bisnis Digital ini yang dibebankan kepada mata kuliah adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Nomor 2, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, menggunakan sistem informasi manajemen serta mampu dan terampil dalam menjelaskan teori dan praktik sistem manajemen, dan yang terakhir, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dilanjutkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau kita sebut CPMK. Pada akhir perkuliahan ini ada 4 macam, yaitu mampu menguasai pemahaman mengenai konsep dan modal e-commerce, dilanjutkan dengan mampu menguasai pemahaman sistem pembayaran online dan keamanan infrastruktur, yang nomor 3, mampu menguasai pemahaman konsep online marketing, serta mampu menguasai pembuatan website online marketing. Referensi yang digunakan pada mata kuliah e-commerce ini ada beragam, tetapi referensi utama yang dipakai mengacu pada buku ajar e-commerce yang dibuat, disesuaikan, dan dirancang khusus untuk RPS selama 1 semester, dan juga didukung oleh sumber pustaka yang dijadikan referensi lainnya. Sistem pembelajaran e-commerce ini sendiri dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan dengan cara tatap muka dan juga dikombin dengan online menggunakan Zoom video conference. Sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group, e-class Universitas Global Jakarta, dan juga Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi mengenai mata kuliah e-commerce dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah e-commerce ini terdiri dari 16 minggu dengan 7 minggu pertama merupakan pemaparan materi dan juga kuis sebelum UTS. Lalu di minggu selanjutnya merupakan minggu UTS, yaitu pada minggu 8, dan juga minggu ke-9 sampai dengan minggu 15 merupakan pendalaman dan juga kembali pemaparan materi, dan UAS dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi daripada mata kuliah e-commerce ini terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama kuis interaktif, yang kedua merupakan assignment ataupun penugasan, yang ketiga merupakan UTS, dan yang terakhir merupakan UAS, dengan masing-masing bobot yang telah disusun oleh program studi jurusan ini. Dengan bobotnya adalah 10% bagian kuis, 30% bagian tugas, lalu ada 20% bagian UTS, dan yang terakhir adalah 40% bagian UAS. Dengan total bobot dari penilaian mata kuliah e-commerce ini adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah e-commerce untuk mahasiswa program studi S1 Bisnis Digital Universitas Global Jakarta. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas dan juga secara sinkronus tatap muka di dalam ruangan. Selamat menyaksikan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita masuk ke pembelajaran kedua. Namun akan saya temani kembali kelas ini merupakan kelas dengan mata kuliah e-commerce. Yang merupakan ini sudah minggu kedua yang hari ini kita akan membahas ada yang namanya konsep dan juga model e-commerce. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu ya. Itu saya minta rekan kita nih ada Mas Yuda. Silakan saudara Yuda untuk dipimpin terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Doa selesai. Oke, alhamdulillah teman-teman, saudara-saudari sekalian gitu ya. Pada minggu kedua ini gitu ya, pada mata kuliah e-commerce ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ada 3 di sini kalau saudara-saudari sekalian lihat pada slide kita gitu ya. Yang pertama itu pada pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep e-commerce. Jadi nanti kalau saya tanya apa itu e-commerce, teman-teman wajib bisa menjawab gitu ya. Menjelaskan macam-macam model e-commerce, ada 4 macam model e-commerce yang akan kita jelaskan pada hari ini. Diharapkan saudara-saudari bisa mengikuti dengan baik dan memberikan contoh langsung. Walaupun sebetulnya secara tidak langsung saudara-saudari ini sudah memakai e-commerce dalam kehidupan sehari-hari pasti. Oke, sebelumnya kita akan attendance dulu gitu ya untuk record kehadiran. Dibantu untuk di-scan barcode-nya terlebih dahulu yang ada pada layar. Silakan. Seperti biasa nanti dimasukin aja student ID kalian. Nanti silakan masuk ke sistem dan tik ya. Dah, aman ya? Oke, nah sudah absen, kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelum memulai itu kita akan merecall kembali, kita akan mengingatkan kembali, kita memanaskan kembali pemikiran kalian. Minggu lalu itu kita sudah membahas masalah e-commerce, contoh-contoh e-commerce. Sebelum hari ini masuk ke model e-commerce. Ada yang mau berpartisipasi nggak mengenai apa itu e-commerce? Ya, saudara Rahel, silakan. E-commerce itu yaitu layanan untuk menjual atau membeli produk secara online secara digital. Oke, jadi memang layanan untuk jual produk secara online secara digital gitu ya. E-commerce kita elektronik e-commerce gitu ya. Ada yang ingin menambahkan dengan kata-kata lain? Kata lain ya saudari Monika? Kita jual beli menggunakan elektronik. Oke, jual beli menggunakan elektronik. Saudari Monika memakai nggak e-commerce nih? Pakai ya. Kalau yang lain, saudara yang lain, saudari ada e-commerce yang dipakai juga? Saya pakai Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Facebook. Kalau Facebook untuk marketplace. Oke, jadi memang teman-teman ini gitu ya sudah sangat aware dengan teknologi yang dimana dalam proses penjual beliannya pun sebenarnya sudah memakai e-commerce seperti itu. Ya, ada yang menambahin? Aman ya? Oke, kalau aman kita lihat ke gambar yang ada di layar ya. Ini ada berapa aplikasi yang saudara-saudari punya nih di HP masing-masing? Ada 1, 2 tuh ya. Ada berapa tuh? Shopee ada ya? Ada semua restoran? Ada ya. Bukalapak? Nah, sekarang sudah ini ya. Kita ke Lazada ada? Pakai Lazada? Pakai Tokopedia ada? Oke. Jadi semuanya memang dari yang memang saudara-saudari ini beli dari perusahaan langsung, ataulah dia ini yang beli dari pada orang lain pasti. Dan kalian tuh mungkin setiap hari check out-nya. Benar nggak? Bahkan hal-hal yang cuma 10.000 harganya pun check out-nya di e-commerce ini pasti gitu ya. Memang wajib. Jadi kalau saudara-saudari bilang, "Miss, saya nggak mau apa kayaknya saya mau mendukung UMKM di daerah aja." Bukan seperti itu. Jadi sekarang itu UMKM itu sudah memakai ini gitu ya. Bahkan kalau saudara-saudari lihat dengan lihat gitu ya di e-commerce tersebut, bahkan dia bisa milih nih Depok aja yang jaraknya berapa meter aja sekarang udah pakai e-commerce. Pengirimannya instan, bisa langsung sejam 2 jam, langsung sampai. Saya bahkan pernah bisa menunggu ulang tahun aja ke e-commerce, ya. Ini memang sudah sangat berguna. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai modal e-commerce. Ada 4. Pernah dengar nggak? Pada Januari pernah dengar? Ya, bisa dibacakan ada 4 modelnya apa aja? Ya. Ya, jadi memang dari model e-commerce ini sebetulnya
Atau belum? Belum ada yang ngeh ya? Oke, nggak apa-apa. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Memang kita akan bahas secara tuntas, ya. Oke, kita masuk ke bisnis to bisnis. Boleh saudari Nadia tolong dibacakan di 2 baris pertama apa itu B2B? E-commerce ini menjual produk atau jasanya kepada badan usaha lainnya. Yang kedua, konsumen dalam produk bisnis B2B itu merupakan user dari barang atau layanan yang dibeli. Mereka bisa saja bertindak sebagai reseller dan menjualnya kembali ke konsumen. Oke, selanjutnya bisa bahas lagi ya. Keunggulan dari bisnis ini adalah tingkat penjualan dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Ya, jadi memang ini adalah kunci utama daripada teman-teman lihat ya di baris nomor 1 itu ya. Dia itu menjual produk atau jasa, jadi tidak cuma produk jasa juga ya dari badan usaha atau badan usaha lainnya, gitu ya. Pasti saudara-saudara ini sudah sangat aware dengan yang ini. Gitu. Ada contohnya itu kalau mau beli iPhone, apa tuh yang WhatsApp bisa dari sebutnya di mall-mall biasanya. iBox ya, di Gmail, ya kan? Bahkan sebenarnya kalau dia itu mau jual matahari kalau termasuk dia bisnis to bisnis kan, dia brand ini, mungkin dia brandnya contohnya brand Flavio, brand sepatu, dia nggak langsung dia dari matahari di bisnisin kembali. So basically gitu ya, dia ini adalah untuk dijual kembali dan bukan orang yang memakai, bukan end user. End user itu adalah pengguna terakhir, ya. Mereka bisa saja sebagai reseller. Ini kalau orang kayak just tip itu bisa masuk nggak? Ya tergantung. Kalau dia ini just tip banyak dijual kembali mengambil keuntungan, ini masuk kepada ini. Namun kalau cuma just tip 1 biji numpang ini doang sama teman itu apa namanya? Maksudnya itu dia juga bukan langsung yang tidak masuk pada loyalitas yang tinggi, ya. Yang nomor 3 ini keunggulan, nah ini penting. Keunggulan daripada B2B ini tingkat penjualan loyalitasnya tinggi. Kenapa seperti itu? Contoh Indomaret. Pasti nggak dia membeli brand Unilever itu setiap bulan? Pasti ya. Dan stoknya nggak sekali satu dia beli 1.000, 2.000. Setiap cabang lo bayangkan berapa cabang Indomaret di Indonesia dia beli dari Unilever, gitu ya. Itu pasti. Jadi penjualannya itu tinggi dengan loyalitas yang tinggi. Kenapa loyal setia? Oh dia bukan untuk dia gitu loh. Mau itu cocok atau enggak sama dia tuh, dia sebenarnya menjual lagi yang ada pasar sendiri. Jadi pelanggan itu sangat setia untuk membeli. Bulan depan ngulang lagi, ini stok lagi, restock lagi. Bukan datangnya tuh sekantong ya, sekitar 2 truk, 3 truk kayak gitu. Dia penjualan tinggi dengan loyalitas yang tinggi. Yang ini bagus sebenarnya. Namun kalau saudara-saudara mau memakai model yang ini gitu ya, diperlukan modal yang cukup tinggi. Kenapa seperti itu ya, kembali lagi kita bukan belinya 1-2 biji gitu ya, kita belinya lebih banyak untuk dikeluarin kembali gitu. Apakah warung itu masuk? Kemudian tidak e-commerce, kalau kita mau rumah murah gitu ya, kita kan beli sebenarnya dia beli untuk jual kembali, namun dia tidak e-commerce kan, namun sebenarnya bisnis bukan e-commerce gitu. Jadi namanya aja bisnis. Ada yang mau ngasih contoh lain? Selain tadi yang saya sebutin, tadi saya sebutin Indomaret, iBox, ada nggak yang lain? Erafon. Kalau kompetitornya Indomaret siapa? Alfamart. Kalau supermarket di mall termasuk nggak? Apa aja supermarket di mall biasanya? Sorry? Dia Carrefour, Hypermart, ya dia itu bukan dia yang pakai kebanyakan, dia pakai satu produk untuk dia semua ya, bertahun-tahun nggak akan habis ya. Ini bisa dilihat contohnya ya, ada box, ada Indomaret ya, dan diharapkan saudara-saudari bisa memberikan contoh lainnya. Oke, selanjutnya dia adalah B2C ataupun bisnis to consumer. Kalau tadi dia dijual kembali, ini langsung pasarnya, gitu. Bisa saudara Erika membacakan? Yang pertama, B2C adalah model bisnis e-commerce atau umum, di mana perusahaan menjual kepada konsumen dan user. Yang kedua, berkebalikan dari B2B, model bisnis ini tidak berupa usaha pemasaran yang berat. Yang ketiga, namun kebanyakan konsumen B2C hanya mengecek. Selain itu, loyalitas konsumen dalam bisnis e-commerce ini biasanya rendah. Ya, jadi saya sudah bold, saya sudah highlightkan, ya, yang ini adalah poin-poin pentingnya. Dia
ini kalau B2C tadi, kalau B2B tidak end user. Kalau ini pasti end user. Kenapa seperti itu? Kan Indomaret itu termasuk B2B. Namun kalau kalian beli ke Indomaret itu udah B2C. Karena kalian sudah beli gitu. Jadi kan kalian bingung. Kalau kalian sudah minta tadi Indomaret masuk B2B itu karena prosesnya dibeli lagi dari Unilever. Ketika Indomaret kalian dia sudah jadi B2C. Gitu ya. Kenapa? Kita mau nikah sampunya bis, sampunya brand apa nih? Apa ini bukan iklan ya? Brand apa? Pantene ya. Beli pasti satu, benar nggak? Pasti dua. Ya kalau lagi promo beli 2 kali 1 beli 3 gitu ya. Namun kalau pakai itu beli satu, ngapain beli banyak-banyak gitu loh? Kan nanti kita bisa beli lagi. Si Indomaretnya ada terus, buka terus gitu ya. Jadi memang yang si B2C ini bisa tukar sama ini langsung kepada orangnya. Dan kalau di baris kedua ini tidak membutuhkan sama masyarakat karena pasti sudah ada pasarnya. Namun hanya mengecer 1-2 biji tadi dan loyalitas konsumen itu biasanya rendah. Kenapa seperti itu? Yang saya kalau lagi ke mall, contohnya saya beli brand Gaya biasanya, ya. Gaya lagi nggak diskon, sudah bisa beli diskon. Ada nggak seperti itu? Pasti ada. Karena kembali lagi itu bukan suatu hal premium. Aku dan suka Gaya kalau sampai Gaya terus saya mau pasang enggak? Ya. Jadi bisa disimpulkan yang ini itu memang apa namanya? Loyalitasnya sangat rendah. Contohnya adalah Lazada dan Shopee. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini adalah institusi. Ada yang pernah jual barang bekas? Yes, di mana kalau jual barang bekas? Jadi saya pernah beli lipstick, salah share. Oh, salah share-nya ini sama perempuan ya. Terus saya jual beli lewat Shopee. Oke, dari Shopee. Ada juga kalau cowok-cowok apa nih biasanya dijual nih? Barang motor lah. Ya kan, second. Pernah jual sepeda? Ada yang beli sepeda? Sepeda pada gunung? Sepeda aja ya. Jadi ini dia posisinya kamu sudah yang memakai, konsumer dijual kembali akan memakai kembali. Kayak dia bukan langsung dari contohnya merek Femina, gitu. Saya ngomong brand terus ini bukan iklan ya. Nah, contohnya ini adalah OLX dan juga ada Carousel. Saya sering pakai Carousel kalau kalian cari nama saya sering jual-jual baju-baju kecil lah, terjual di sini. Nah itu adalah C2B, ya. Terakhir C2B. Nah C2B ini dia kita yang jual jasa kita kepada perusahaan gede. Ada nggak yang menjadi freelance? Freelance apa? Oke, kreatif ya, syuting gitu ya. Jadi memang kalau yang ini bisa dibacakan poinnya itu dia itu yang paling penting itu yang nomor 1 itu ke sesama individu, gitu ya. Dia bilang ini konsumen dapat menjual bisnis, ini konsumen ke bisnis ya, lewat ya nanti dikasih tadi. Untuk yang konsumen untuk bisnis ini nanti itu dia memang dari orang perorangan menjual kepada kamu, kayak gitu. Apakah menjual desain terus? Apakah menjual caption termasuk jasa jadi key-in ini termasuk kalian menjual jasa. Nah, ingat kembali lagi bukan cuma produk, kamu menjual jasa. Oke, so far ada pertanyaan mengenai 4 model tersebut? Anyone? Mas Yuda? Ada pertanyaan? Belum? Belum. Ada yang punya pertanyaan lain? Belum juga udah paham semuanya? Jadi kalau Jobstreet ini dia itu fungsinya itu kan dia sebagai platform ya, platform penyedia jasa untuk dia jatuhnya itu kayak bukan memasarkan gitu loh. Jadi memang perusahaan yang ngumpulin kayak vendor gitu loh. Vendor juga kayak perusahaan yang ada lowongan di situ. Jadi dia bisa dibilang juga sebenarnya kan perusahaan tapi nitis perusahaan. Dia sebagai platformnya dia bisa sih B2B sama perusahaan, namun kepada ininya dia langsung ke kalau langsung yang melamar itu dia jatuhnya jasanya sudah langsung B2C lah. Anyone? Oke, kalau belum ada pertanyaan kita lanjut ke slide 2 slide terakhir. Slide terakhir ini kita akan membahas mengenai metode operasi bisnis yang sebenarnya saya sering banget baca. Shipping, dropshipping, wholesale, B2C, private labeling, white labeling, sampailah subscription atau langganan. Subscription contohnya apa? Siapa yang subscribe Netflix? Ada nggak? Spotify atau mungkin ada Apple Music gitu ya? Banyak banget ini subscription di bahkan aplikasi-aplikasi pun kan ada subscribe. Ada namanya white labeling, private labeling, gimana cara
adalah assignment. Bisa di take note, ini adalah tugas kita untuk minggu depan gitu ya, karena waktu kita running gitu ya. Sudah habis nih 2 SKS, 3 SKS kita ya hari ini. Untuk tugasnya silakan ya, dari metode operasi bisnis ini tadi ya, ada 7 ini, silakan pilih salah satu. Boleh private labeling, boleh white labeling, boleh subscription, boleh lainnya tadi ya. Dan buatlah laporan mengenai metodenya tadi. Pendahuluan sebenarnya ya, kalian pilih white labeling, kapan white labeling, bla 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 gitu ya. Konten gitu ya, pengertiannya contohnya kekurangan sampai kesimpulan. Kenapa ada tugas seperti ini? Biar saudara-saudara itu meriset dulu sebelum minggu depan itu kita sudah mulai pembelajaran yang akan. Ada pertanyaan mengenai tugas? Individu, soalnya biar riset, karena saya mintanya cuma satu. Tujuan saya itu biar saudara-saudara ini membuka, nyari dulu ya. So ini upload linknya silakan kepada di situ di linknya nanti saya berikan slide ini, silakan tinggal klik saja. Dan tadi minggu depan kalau sudah kumpul semua karena akan jadi kesimpulan. H-1 deh, H-1 jam 12 malam pas ya. Oke. Gak ada pertanyaan? Gak ada ya? Soft copy karena ke situ, karena ke sore ini sudah menunjukkan waktunya sudah habis ya. Nanti saya berikan slide. Untuk itu terima kasih banyak pada saudara-saudari yang sudah membantu kelas saya. Namun sebelum menutup kita kembali berdoa. Silakan, Mas Ida. Baik teman-teman, mulai program ini akhirnya kita dengan kita berdoa kepada dan masing-masing berdoa. Baik, itu saja. Sampai ketemu minggu depan di materi kita selanjutnya di nomor 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat beserta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah e-commerce yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah e-commerce pada program studi S1 Bisnis Digital di Universitas Global Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024 Dirjen Dikti Kemendikbudristek Republik Indonesia dan LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Global Jakarta serta seluruh pimpinan, rekan sejawat dosen dan juga rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan dari segi bahasa maupun kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.